Berikutnya mengenai ini, saya bicara yang serius Pak. Tadi serius juga. Ini ada masalah penggelapan. Ini adalah masalah ada orang maling terang-terangan Pak. Saya ingin sampaikan, coba diperiksa Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Pak. Namanya inisialnya FM. Apa yang dilakukan Pak? Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun Pak. Ulangi Pak, 47,1 triliun. Kita nggak usah ngurusin pajak rakyat Pak. Apa yang dilakukan? Ada indikasi ini perbuatan manipulasi Pak. Pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor Pak. Potensi kerugian negaranya Pak 2,9 triliun. Ini bukan uang kecil Pak di saat kita lagi susah Pak. Modusnya apa? Modusnya adalah impor emas 47,1 triliun dengan mempergunakan HS. HS itu Harmonized System Code Pak, yang tidak sesuai. Ini bukan temuan pertama Pak, ini pertemuan kesekian kalinya. Saya tadi dikatakan Pak Suding, ada PT Jardin Trako April 2020, pelakunya sama Pak, Finani dan petinggi kantor pusat bea cukai Pak. Batangan emas yang sudah bermerek, yang sudah bernomor seri, yang dikemas rapi, bersegel dan tercetak keterangan berat dan kandungan emasnya, seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan emas. Saya minta juga periksa yang PT Aneka Tambang Pak, dirutnya diperiksa, vice presidennya diperiksa. Kenapa? Setiap ada perdebatan di internal bea cukai, datang itu Aneka Tambang mengatakan ini hanya ini masih memang seperti itu sehingga bea masuknya bisa 0%, padahal sudah siap layak jual Pak. Ini kasat mata ini Pak, orang maling kasat mata Pak. Saya akan berikan nanti dokumen penyelewengan importasi emas batangan di bea cukai Pak. Singkatnya, ini emas biasa Pak, semua emas ini kita impor dari Singapura. Ada perbedaan laporan ekspor dari negara Singapura ke petugas bea cukai. Waktu masuk dari Singapura barangnya udah benar Pak, HS-nya 71081300, artinya kode emas setengah jadi Pak. Di Indonesia barang tersebut kena bea impor 5%, kena pajak penghasilan impor 2,5%. Tapi sampai di Bandara Soekarno-Hatta kode tersebut sudah berubah. Sudah berubah saat dicatat di dokumen PIB, pemberitahuan dokumen impor. Yang tadi sudah berbatangan, berlabel dan sebagainya, seolah-olah dikatakan sebagai bongkahan Pak, sebagai cash bar. Ini udah luar biasa ini menyimpangnya. Kodenya dicatat 71081210, artinya emas bongkahan. Apa konsekuensinya? Emas bongkahan tidak kena yang namanya bea impor. Apa konsekuensinya? Tidak kena lagi yang namanya PPh impor. Kita ingin sampaikan, mudah-mudahan saya bisa perlihatkan Pak, ini emas-emasnya ini barang siap jual yang dia katakan ini bongkahan Pak. Apa konsekuensinya lagi? Parter ya, karena waktunya mesti saya perpanjang. Ya, sebentar dulu. Ini jangan tahan nafsu dulu, tahan nafsu dulu. Sebentar saya perpanjang dulu. Pak Jaksagung dan teman-teman saya perpanjang sampai jam 12 ya. Ya. Oh, apa konsekuensinya lagi? Ini kan hanya impor. Konsekuensinya Pak, dari biaya impor saja itu sudah 2,35 T Pak. 2,35 T, bukan miliar Pak ya, T. PPh impornya 597 M, baru dari satu perusahaan. Nanti saya akan sebutkan perusahaan-perusahaan yang lain Pak.
Kenapa Pak? Bapak nggak usah repot-repot. Ini barang, ini temuan semua sudah ada di Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Pak. Yang bermasalahnya sebenarnya ini Pak. Bapak bisa tanyakan ke Direktur Kepatuhan Internal, ke Direktur Teknis Kepabeanan, ke Inspektorat Jenderal. Ada main apa sehingga keluar surat intelijen? Keluar 2 surat intelijen Pak. Ada satu perusahaan disuratin 19 Februari 2021. Saya sebutlah nama PT-nya Pak. PT Indah Golden Signature Pak, yang mengimpor emas itu Heros Kilo Bar itu 99,99%. Meski emas itu bermerek, sudah siap jual, punya nomor seri Pak, dimasukkan sebagai emas bongkahan. Satu. Yang kedua Pak, 3 hari setelah itu Pak, tanggal 24-nya dilakukan hal yang sama. Ini beda yang dikatakan Pak Suding ini. PT Untung Bersama Sejahtera. Taunya kenapa jadi perbedaan berat antara di dokumen PIB dengan di fakta yang sebenarnya? Ternyata sama Pak. Dokumen batangan emas siap jual 99,9%, punya merek juga, nomor serinya ada, ya. Dikatakan itu adalah bongkahan. Ini jelas Pak, ini manipulasinya dengan sengaja diletakkan kepada pos tarif yang tidak tepat. Saya ingin katakan Pak, 2 temuan ini petugas bea cukai sudah menyimpulkan pengimpor diduga tidak melakukan atau tidak mencantumkan dokumen HS dengan benar. Ini Pak, saya sudah nanti saya berikan kepada Pak Jaksa Agung. Ini Bapak tidak perlu sidik lagi, Bapak tinggal tangkap, ya. Karena apa? Ini semua historikalnya sudah saya bacakan tadi dan sudah ada temuan di Penyidikan dan Penindakan Bea dan Cukai. Terakhir Pak, saya minta tolong periksa Pak, PT Jardin Trako Utama, diperiksa itu Pak. PT Antam ini semuanya Pak. Direksinya, komisarisnya periksa Pak. PT Lotus Lingga Pratama, PT Royal Raffles Capital, PT Viola Davina, PT Indo Karya Sukses, PT Karya Utama Putra Mandiri, PT Bumi 1 Inti. Mudah-mudahan satu temuan aja sudah sekian Pak. Kalau yang ada 10 perusahaan ini, saya katakan mudah-mudahan kita agak teringankan untuk APBN dari sektor pendapatan negara Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.